Tahun 1945, bangsa Indonesia berada di ambang kemerdekaan. Jepang membentuk BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Inilah sidang-sidang bersejarah BPUPKI 1, BPUPKI 2, dan akhirnya PPKI yang melahirkan Pancasila. Sidang BPUPKI hari ini saya buka. Kita akan membahas dasar negara Indonesia merdeka. Saya persilakan kepada anggota sidang untuk menyampaikan gagasannya. Saya mempunyai usulan. Menurut saya, dasar negara Indonesia merdeka harus berpijak pada 5 asas, yaitu yang pertama, beri kebangsaan, yang kedua, beri kemanusiaan, yang ketiga, beri ketuhanan, yang keempat, beri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Saya memiliki pendapat lain. Negara Indonesia sebaiknya berdasar pada paham integralisme, yaitu negara sebagai satu kesatuan yang tidak menentukan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, dengan dasar satu kesatuan, dua kekeluargaan, tiga keseimbangan lahir dan batin, empat musyawarah, dan lima keadilan sosial. Saudara-saudara, saya usulkan dasar negara Indonesia yang saya beri nama Pancasila, yang memiliki arti 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kami akan menerima usulan-usulan tersebut. Dengan demikian, sidang hari ini ditutup. Saudara-saudara, untuk mempersatukan pandangan, kita perlu merumuskan dasar negara yang dapat diterima semua golongan. Benar, kita harus mencari hukum antara golongan Islam dan kebangsaan. Saya setuju. Namun, umat Islam menjadikan negara ini untuk tidak melupakan syariat Islam. Saya sebagai wakil benar-benar umat, saya berharap dasar negara juga menjadi keputusan agama bagi semua Indonesia. Kalau begitu, mari kita rumuskan kompromi bersama. Baik, mari kita uji naskah yang disebut dengan piagam Jakarta. Naskah ini akan menjadi calon pembukaan undang-undang dasar yang akan dibahas di sidang BPUPKI selanjutnya. Baik, kepada Adik Kusno saya persilakan. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu piagam Jakarta yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua ini kita mulai. Kita akan membahas rancangan Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia Merdeka. Menurut saya, rancangan Undang-Undang Dasar harus memuat bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak-hak warga negara. Betul, kita memerlukan dasar hukum agar negara Indonesia dapat berdiri dengan kokoh. Dan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, kita akan menggunakan naskah yang telah disepakati oleh Panitia 9, yaitu yang bernama Piagam Jakarta. Mari kita tetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, dengan ini rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disetujui dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Sidang saya tutup. Baik. Sidang PPKI saya buka. Hari ini kita akan tetapkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara Indonesia. Namun, ada usulan perubahan oleh saudara-saudara dari Indonesia Timur. Kami keberatan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dapat menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. Saudara-saudara, demi persatuan bangsa, mari kita ganti dengan rumusan yang lebih universal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju, perubahan ini tidak mengurangi makna iman, justru memperkuat persatuan. Dengan demikian, kita dapat menerima tanpa perbedaan golongan. Dengan ini, kita tetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah dasar negara kita. Semoga bangsa kita selalu ingat persatuan di atas segala perbedaan. Semoga dan semoga kita tetap berpegang pada nilai ketuhanan. Amin. Dengan begini, semua golongan dapat ikut memiliki Pancasila. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, Dan satu dasar negara, Pancasila. Namun, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara kita harus menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan saya mengusulkan tersebut.
Apakah semuanya setuju? Setuju. Saya akan menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Dan saya akan mendampingi Insinyur Soekarno dalam mengabdi kepada rakyat dan negara. Merdeka! Merdeka! Dengan demikian, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 saya nyatakan ditutup. Namun bersorak